Kira-kira pada tahun 2007 waktu itu saya masuk SMA dan ada pilihan ekstrakurikuler yang waktu itu bisa kita pilih, dan saya memang sejak bahkan sejak SD sampai SMP itu tidak pernah yang namanya ikut ekstrakurikuler gitu. Tetapi setiap kali kita daftar ulang per semester itu kan selalu ada biaya untuk ekstrakurikuler. Makanya saya berpikir waktu nanti masuk SMA atau masuk kuliah itu oke lah ikut ekstrakurikuler gitu ya. Tapi apa ya kira-kira, pengennya sih ikut ekstra musik ya, tapi ternyata ekstra musik itu sudah banyak sekali yang lebih expert terutama dalam bermain musik, dan hampir ya sebenarnya ada sih posisi-posisi, tapi kayaknya waktu itu untuk skill itu sangat minim gitu. Dan relatif eskul musik itu berisi mereka yang sudah mahir bermain musik, sehingga kegiatan rutinannya itu adalah latihan sebuah lagu gitu. Jadi bukan seperti bayangan saya yang kalau saya ikut ekstrakurikuler musik maka saya akan mulai belajar gitar, mulai belajar piano, mulai belajar alat musik lainnya. Ternyata tidak demikian gitu, sehingga pada akhirnya tidak melanjutkan untuk di ekstrakurikuler tersebut. Baru kemudian ketika masuk aliyah itu terpikir untuk masuk jurnalistik. Tidak ada bayangan apapun, ibarat kita masuk waktu itu ya tidak ada tujuan tertentu, ingin ikut ekstrakurikuler jurnalistik hanya sekadar supaya nggak sia-sia bayar tiap semester tapi kita nggak ikut apapun gitu ya. Jadi waktu itu jurnalistik itu apa, kemudian mau ngapain di situ, itu memang tidak ada rencana dan tidak ada yang mengarahkan untuk ke sana juga gitu. Dan ketika waktu diklatnya pun itu saya lagi sakit gitu, jadi tidak bisa ikut full, tetap ikut meskipun dengan susah payah ya, karena waktu itu sedang pemulihan sakit tipes ya. Tipes itu kan pemulihannya panjang gitu. Akhirnya dapat gambaran, oh ternyata jurnalistik itu adalah kegiatan untuk mencari, mengolah dan menyajikan berita gitu. Jadi dan prakteknya nanti produknya itu kita milih nih, kita mau di broadcast sebagai penyiar di majalah, di buletin, atau di mading. Ada empat produk jurnalistik yang waktu itu ada di sekolah gitu, dan saya milih di saya milih di majalah sebagai reporter, sebenarnya begitu gitu. Sehingga karena masuk majalah dan jadi reporter, makanya ketika ada undangan diklat jurnalistik di Dinas Pendidikan Kota Blitar, saya didelegasikan dengan, kalau nggak salah ada 2 narasumber waktu itu dari Jawa Pos ya. Jadi kita belajar nulis berita, hard news, dan juga belajar fotografi gitu. Jadi ada 2 materi, kalau nggak keliru diklatnya itu sekitar 3 hari ya. Dan selain kita praktek di forum, kita juga diminta untuk selain kita teori di forum, kita juga diminta untuk praktek keluar ya. Waktu itu kameranya kamera pinjaman, kamera digital itu, yang kamera digital pada tahun 2007 itu udah cukup canggih, karena tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan kamera Kodak yang pakai klis itu. Dan kalau mau ditampilkan di majalah harus apa ya dulu istilahnya ya, scan atau apa gitu deh, prosesnya panjang lah itu ya. Sekarang dengan kamera digital kan kita nggak perlu nyetak dulu ke cetak, nanti baru di scan untuk kemudian ditampilkan di media cetak gitu. Dengan kamera digital langsung dalam bentuk file, dan waktu itu udah canggih sekali gitu. Jadi itu kamera digital yang dipinjami oleh entah panitia atau entah wartawannya sendiri, saya lupa pokoknya waktu itu. Tapi kalau saya kan prakteknya praktek menulis ya, atau praktek mencari berita dan kemudian menuliskannya gitu. Jadi dari situlah awal kemudian ternyata menulis itu cukup menarik ya. Kenapa menarik? Sebenarnya bukan pas nulisnya itu ya. Ketertarikan saya itu justru ketika kita ketemu orang, lalu tanya-tanya sama orang itu memberikan jawaban-jawaban yang bagi kita itu hal baru. Itulah awal mula kemudian saya tertarik ya pada dunia jurnalistik gitu ya.
Dan ketika hasil wawancara atau hasil reportase itu kemudian kita tuliskan, itu seperti ada suatu proses kreativitas yang menyenangkan gitu ya. Mungkin orang lain beda, tapi waktu itu saya merasakan kayaknya seru ya. Kita ketemu orang, ngobrol sama orang, mendapatkan informasi dari dia, lalu kita menuliskannya dan kita berusaha untuk mengolah diksinya gitu ya. Jadi kalau pada waktu itu kan tidak semua punya komputer dan tidak semua punya laptop gitu. Jadi ya, terutama saya nggak punya. Adapun komputer di jurnalistik, sehingga kalau dapat tugas liputan ya ditulis tangan, baru kemudian beritanya ditulis tangan, baru kemudian dipindah diketik di komputer. Jadi prosesnya 2 kali gitu. Dan setelah diklat itu kan kemudian saya dapat banyak tugas untuk isi majalah, wawancara kakak kelas yang baru menang lomba gitu ya, terus wawancara guru untuk sebagai profil guru, terus wawancara macam-macam lah, terutama reportase kegiatan-kegiatan, termasuk waktu itu Blitar pernah jadi, pas waktu itu Blitar jadi tuan rumah apa ya, MTH kalau nggak salah, MTH tingkat Jawa Timur, dan disitulah saya mulai ikut terjun, termasuk ketika ada karnaval 17 Agustusan ya, itu kami tim jurnalistik dari Mankota itu berkesempatan untuk wawancara langsung dan berfoto bersama dengan Pak Jarod Saiful Hidayat yang waktu itu adalah wali kota Blitar. Tapi saya cari-cari fotonya sebenarnya itu ya, mau nunjukin tapi nggak ketemu gitu. Seiring waktu kemudian saya terus berusaha belajar untuk mencari berita, menulis gitu ya. Lalu kira-kira mungkin 1 tahun berikutnya saya ikut 1 tahun berikutnya itu saya kan dipilih jadi ketua jurnalistik, ketua ekstrakurikuler sekolah, dan karena saya jadi ketua, maka saya waktu itu dihubungi untuk ikut dalam proses pendirian yang namanya Forum Lingkar Pena. Awalnya sih bukan karena saya sebagai pribadi ya, karena saya sebagai ketua jurnalistik waktu itu diajak untuk ikut mendirikan, karena beberapa kali kita mengadakan diklat dan mengundang wartawan dari Malang, dan wartawan itu adalah ketua FLP Malang, sehingga ketika ternyata narasumber tersebut kenal baik dengan Bang Yopi, dan kemudian mereka berdiskusi untuk mendirikan FLP, dan saya diminta untuk ikut serta dalam pendirian FLP pada tahun 2008. Jadi ceritanya begitu. Ketika ikut FLP memang ada keinginan untuk bikin novel, karena waktu itu sangat terinspirasi dengan novel-novelnya yang ditulis Kang Abi yang waktu itu meledak di pasaran ya, Ayat-Ayat Cinta, terus Ketika Cinta Bertasbih gitu, terutama novel-novel percintaan Islami gitu, waktu itu sangat hits, dan saya suatu ketika pengen nulis novel. Tapi kan itu dunia yang sebenarnya sangat berbeda ya daripada dunia jurnalistik yang waktu itu saya pelajari dan saya praktekkan di sekolah gitu kan. Sementara di sisi lain sebenarnya saya waktu itu ngebet banget, bahkan bercita-cita untuk jadi wartawan musik, sebab ketika setiap kali berkunjung ke perpustakaan Bung Karno itu saya jadi waktu sekolah itu nyaris setiap hari Jumat, karena hari Jumat biasanya selesai lebih awal ya sebelum sholat Jumat, jadi saya nggak langsung pulang, biasanya Jumatan di mana gitu. Kalau kadang di sekolah, kalau sekolah nggak bikin Jumatan sih ya Jumatan di mana, lalu setelah Jumatan biasanya itu ke perpustakaan Bung Karno. Jadi ritual ke perpustakaan Bung Karno setelah sholat Jumat pada hari Jumat itu sebenarnya udah saya lakukan sejak 2007 mungkin ya, waktu mulai masuk aliyah itu. Dan ketika di perpus Bung Karno dulu kalau masuk di lantai bawah itu kan rak khusus majalah dan koran. Kalau sekarang udah ganti di atas kalau nggak salah ya. Dan waktu itu masih ada majalah Rolling Stone, dan Rolling Stone ternyata keren sekali penggambarannya, reportasenya, penjabaran tentang musik-musik, musisi, jenis lagu gitu, dan kayaknya seru ya. Di sisi lain sebenarnya saya tuh sangat suka dengan bermusik ya. Cuman keterbatasan skill gitu ya. Ya hanya sekedar bisa nyanyi dikit-dikit bisa lah gitu ya. Tapi kesukaan itu tidak bisa saya lampiaskan karena ada keterbatasan itu tadi. Kemampuan bermain musik apalagi bermain alat musik apalagi gitu kan. Jadi kayaknya menjadi wartawan musik menarik juga gitu.
Namun ketika kuliah justru saya udah hampir tidak lagi baca majalah Rolling Stone karena kampus tidak langganan majalah Rolling Stone, itu sangat disayangkan gitu. Saya malah lebih sering baca majalah Intisari, majalah kecil itu, dan sesekali kalau ada uang gitu ya pergi ke Gramet di Matos itu beli majalah Intisari gitu. Dan ternyata Intisari itu adalah majalah yang memang dia lebih mengupas aspek-aspek inspiratif. Mungkin kalau dibilang genre, mungkin genrenya adalah jurnalisme inspiratif itu. Dan tertarik untuk nulis kayak Intisari gitu. Sampai berpikir, meskipun waktu itu kuliahnya adalah kuliah guru ya. Jadi kuliahnya itu kuliah keguruan, cuman cita-cita dalam pikiran itu adalah menjadi seorang jurnalis gitu. Terutama jurnalis musik dan jurnalis Intisari, yaitu menulis, ya membuat tulisan. Karena ketika baca media-media terutama harian itu kan sering yang ditulis itu bad news is good news, jadi berita-berita yang sebenarnya menyedihkan gitu kan, ada peristiwa, ada korupsi, kasus hukum dan sebagainya. Tapi kalau Intisari kan yang dikupas itu adalah seseorang berbisnis lalu berhasil, bagaimana cara proses dia, lalu tokoh ini melalui perjalanan dan karirnya dengan jatuh bangun. Jadi yang diangkat seperti itu. Kalau tayangan televisi mungkin semacam Kick Andy lah gitu, dan saya lebih tertarik untuk menulis hal seperti itu sebenarnya. Cuman kalau jadi wartawan harian kan kita tidak bisa milih, apalagi wartawan baru gitu kan. Singkat cerita, keinginan itu terwujud dengan menjadi staf redaksi atau editor di majalah Suara Akademika. Itu adalah majalah yang dikelola oleh kemahasiswaan kampus itu, jadi bukan UMKM, bukan apa gitu. Jadi di majalah Suara Akademika itu karena di bawah kampus, jadi kita tiap bulan itu dapat, bukan gaji sih sebenarnya ya, mungkin semacam apalah, uang transport atau apa, tapi yang nggak besar sih, cuman kesempatan untuk misalnya kita wawancara keluar kota atau studi banding atau kunjungan ke keluar kota, itulah yang waktu itu menjadi hal yang menarik ketika bergabung di majalah ini gitu. Itu nggak lama, lalu kemudian juga sempat jadi wartawan dan nggak lama juga gitu kan. Dan kenapa kemudian beralih haluan 100%? Karena kenal dengan blog. Jadi waktu itu ada pelatihan blogger CEO, bayarnya mahal. Untuk ukuran waktu itu 800.000 itu mahal loh. Jadi pelatihannya bayar 800.000. Saya lupa berapa kali pertemuan, tapi pasca pertemuan itu kita ada mentoring sampai blog kita lolos AdSense. Itulah awal mula saya berpikir bahwa kayaknya jadi blogger atau ngeblog itu seru deh gitu kan. Kita bisa lebih idealis, leluasa untuk menampung apa yang ingin kita tulis, dan ada aspek ekonomi yang mendukung karya kita gitu. Akhirnya dengan segala kenekatan itulah saya nyaris berhenti ya dari semua pekerjaan formal dan kemudian memilih untuk menjadi full time blogger. Awalnya sih full time blogger, ternyata apa yang kita impikan, ya yang kita hayalkan itu tidak selalu semulus realita. Jadi kira-kira hampir berapa ya, hampir berbulan-bulan itu tidak kunjung dapat penghasilan dari blog itu. Bahkan untuk dapat $100 pertama itu hampir 8 bulan ya, hampir 8 bulan gitu. Meskipun sebelumnya saya juga pernah ikut terlibat dalam content writer, jadi saya pernah jadi content writer yang dibayar 1.000 per artikel, tapi saya nggak mikir bayarannya sih, karena waktu itu cuma pengen tahu kayak apa sih proses bikin konten, bikin artikel CEO gitu. Dan juga pernah ikut mengelola blog bersama teman, tapi ada tim. Tapi yang setelah pelatihan tadi itu memang benar-benar kayak ini pribadi gitu. Kalau nggak salah baru 8 bulan tuh dapat $100 pertama. Dan karena realitas yang tidak mudah itulah kemudian saya memilih untuk ngelamar kerja lagi. Ya waktu itu lebih ke sebagai content writer, tapi content writer sebuah agen yang memang dia menyalurkan artikel-artikelnya ke media-media besar ya, media-media mainstream gitu. Jadi ya agak lumayan lah gitu ya untuk bertahan hidup sementara ini sambil menggeluti hobi gitu. Tapi aktivitas ngeblog masih jalan sampai sekarang. Kemudian saya bikin, jadi mungkin banyak yang tahu saya mengelola Insight Blitar Media. Sebenarnya Insight Blitar itu hanyalah satu dari sekian banyak blog dengan beragam tema yang saya kelola. Tentu tidak sendiri ya, dengan beberapa orang gitu. Dan saya memang
punya blog pribadi namanya Jurnal Rasa. Jurnal Rasa ini adalah blog yang memang tidak ada iklannya, memang sengaja untuk tidak dikasih iklan supaya pembaca pun tidak terganggu oleh iklan, dan memang tidak ditunjukkan untuk kepentingan komersil sih ya. Jadi lebih untuk melampiaskan itu tadi, keinginan saya untuk menulis tentang musik, menulis tentang jurnalisme inspiratif tadi, ketika pengen jadi wartawan di Rolling Stone, pengen jadi wartawan di Intisari, yang kemudian tidak bisa terlaksana karena beberapa hal, mulai dari kendala karena ya macam-macam lah, nggak bisa ke Jakarta karena suatu urusan di rumah yang tidak bisa ditinggalkan, ataupun sekarang medianya sudah tidak ada gitu. Nah, jadi masuk ke Jurnal Rasa. Sebenarnya Jurnal Rasa itu adalah media yang atau blog yang memang khusus, awalnya keinginan saya itu untuk menulis tentang kuliner dan musik gitu. Kuliner itu bukan berarti makan-makan aja, jadi kuliner itu lebih pada mengulik apa dari aspek dalam sebuah makanan, mulai dari komposisinya ataupun sejarahnya, dan juga tradisi dalam menyantapnya. Itu sangat menarik sih awalnya gitu ya. Tapi ternyata untuk menulis tema-tema kuliner itu tidak sesederhana yang kita pikirkan gitu ya. Jadi menulis tentang kuliner itu tidak semudah menyantap makanannya gitu ya. Jadi ada banyak riset yang harus, ada banyak literatur yang harus kita kaji, dan itu ternyata cukup menantang. Sehingga Jurnal Rasa pun awal-awalnya ya pada akhirnya ya hanya jadi blog biasa ya. Ketika saya ada kegiatan saya tuliskan untuk blog biasa, blog pribadi aja sih sebenarnya. Meskipun awalnya pengennya khusus untuk kuliner dan musik gitu, tapi sekarang itu mulai agak menemukan ritmenya. Jadi Jurnal Rasa itu adalah ruang ideal saya untuk menyampaikan apa-apa yang saya pengen banget di itu gitu. Misalnya nulis tentang musik, tentang kalau biasanya dulu awalnya kuliner dan musik, sekarang tambah film gitu. Jadi poinnya ada di 3 poin ini sih, inti dari blog Jurnal Rasa itu. Selebihnya ya terkait dengan kegiatan-kegiatan pribadi, baru ikut program ini, baru ikut apa gitu ya, baru saya tulis gitu. Jadi diarinya itu sekedar curhat seperti nulis diari waktu SD atau waktu SMP. Jadi lebih agak ilmiah, agak naratif gitu kan, agak punya sumbernya gitu. Itulah Jurnal Rasa itu. Dan sejak mengenal media digital, aktivitas untuk menulis di media cetak itu sangat drastis sekali berkurang. Jadi kalau saya bayangkan waktu mahasiswa dulu, sering sekali nulis di media cetak, terutama media lokal seperti koran pendidikan, dan waktu itu ada koran Surya ya. Koran Surya itu ada rubrik namanya apa ya, pokoknya pembaca warga negara itu bisa ikut menulis berita atau menginformasikan kegiatan yang dilakukan gitu. Dan itu dimuat, nggak ada honornya sih, tapi sebagai bentuk prestis, dan itu kan menarik. Tapi kalau di media cetak yang kita mencantumkan alamat institusi kita, misalnya saya mahasiswa fakultas ini jurusan ini, terus dimuat di koran itu kita bisa mengajukan klaim untuk mendapatkan dukungan, mungkin semacam insentif atau honor dari fakultas dan kemahasiswaan. Dan khusus untuk mahasiswa yang karyanya banyak dimuat di media cetak, itu kita bisa di clipping dan kemudian kita bisa ikutkan dalam pengajuan beasiswa DIPA gitu. Dan yang mengajukan beasiswa di jalur penulis itu antara kuota dan yang masukkan itu lebih banyak kuotanya, jadi otomatis dapat. Biasanya gitu kalau dulu, mungkin sekarang nggak tahu ya di tengah maraknya media digital. Jadi kalau nulis di media cetak mungkin rentan waktu antara 2011 sampai 2013 itu paling kencang ya. Jadi dulu nulis aja di mana ya, dan nggak semuanya dimuat juga. Pernah dimuat di Jawa Pos, bukan yang opini besar itu ya, Jawa Pos dulu ada kolom khusus dan saya nulis tentang superhero waktu itu dimuat. Tapi itu satu kebanggaan tersendiri sih. Ada honornya kalau nggak salah berapa gitu loh, berapa ratus itu kan. Terus di Kompas itu pernah juga, di Kompas Kampus ya.
Kalau koran pendidikan sering lah, mungkin hampir sebulan tuh 2 kali kalau nggak salah, atau berapa gitu kan koran. Terus apalagi disuruh ya di mana lagi ya, lupa pokoknya ya, ada juga sih pernah masuk di buletin bisnis atau apa gitu. Terus juga untuk puisi itu pernah di Horizon ya, tapi untuk pelajar ya, itu masih SMA ya, masih karena waktu itu saya sekolahnya itu jurusan bahasa gitu. Terus cerpen pernah dimuat di majalah, di Story ya. Dulu ada majalah Story, sekarang masih ada nggak ya, apalagi ya, pokoknya kalau media-media kampus itu saya kira banyak ya, yang udah nggak apa sih. Dulu di clipping, dulu saya itu mengclipping tiap kali ada yang terbit itu saya fotokopi. Kalau memang tidak bisa di clipping, meskipun di clipping ada yang fotokopian, lalu kemudian saya kumpulkan jadi satu dalam satu dus, itu cuman entah kemana gitu. Karena waktu itu kan kalau mahasiswa hidupnya nomaden ya, setelah 1 tahun pertama di Mahat atau di pondok kampus, lalu kemudian pindah ke kontrakan satu, lalu pindah tahun berikutnya, pindah lagi ke kontrakan yang berbeda, pindah lagi ke kontrakan yang beda, baru pindah ngekos ya. Saya jadi ngekos itu setelah tahun keempat ya, itu pun karena sambil kerja dan sebagainya gitu. Jadi saya sangat sedih sih, itu udah dicari-cari kok nggak ketemu, padahal kan susah ya mengclipping itu kan. Jadi hampir satu dus itu tiap kali muat beli korannya, lalu kemudian dipotong khusus untuk itu, ditempelin di kertas HVS, lalu kemudian ditumpuk. Harapannya sih suatu ketika pengen dibawa pulang, terus pengen dipajang di kamar aja sebenarnya gitu, cuman nggak ketemu. Tapi ya setelah kenal blog, setelah kenal dunia blogger, terus kesibukan kemudian tersedot pada aktivitas membuat konten-konten untuk media digital, jadi aktivitas untuk menulis di media cetak itu semakin berkurang gitu. Dan kenapa saya juga tidak selalu update nulis di jurnal rasa, karena ya setiap hari itu aktivitasnya ya padat sekali, dan sebagian besar tetap di dunia menulis, meskipun lebih pada ke manajer konten dan juga ke editor sih. Jadi lebih pada mengarahkan bagaimana konten yang masih baru atau aktual yang belum ditulis orang, atau membuat konten yang sama dengan sudut pandang yang berbeda, itu lebih banyak diskusi tentang konten dan juga editing lah. Jadi kalau menulisnya, tapi itu pun juga sudah sangat capek ya. Jadi aktivitas menulis dengan editing itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Penulis dan editor itu sebenarnya ada dua profesi atau dua bidang yang berbeda gitu. Jadi kalau kita sekaligus menulis dan sekaligus mengedit itu terasa banget capeknya. Bahkan ketika khusus ngedit sendiri pun juga kadang-kadang udah capek untuk nulis itu. Dan capeknya itu kan capek pikiran ya. Artinya kalau pikiran udah stuck itu kan kalau mau nulis ya. Ya memang beberapa hari sebelumnya saya sempat cukup rajin ya nulis di jurnal rasa itu, karena ya tidak sepadat ini ya. Itu baru ke aktivitas menulis, belum aktivitas yang lain, terutama yang berkaitan dengan organisasi, komunitas dan sebagainya itu. Jadi sekarang karena tidak lagi terikat pada lembaga formal, jadi lebih punya keleluasaan untuk aktif di kegiatan-kegiatan organisasi dan lebih bisa menata sendiri jadwalnya. Jadi tidak lagi terbentur, misalnya mau jam berapa itu terserah sih. Yang penting nggak mendadak. Jadi kalau tidak mendadak tuh bisa lebih mudah untuk menata waktu, terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial ataupun undangan-undangan yang undangannya memang pada jam-jam kerja gitu. Ya itu sekilas cerita sederhana receh tentang jurnal rasa, dan terima kasih sudah mau mampir ke sini gitu.